Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Ibra Fatih. Pada video kali ini kita akan berdiskusi tentang ilmu rajah. Rajah adalah tulisan yang biasanya digunakan untuk jimat. Rajah bukan hanya dikenal dalam Islam, tetapi di luar Islam juga kita mengenal rajah. Seperti yang kita tahu, rajah merupakan salah satu cara untuk agar manusia mencapai tujuannya. Ada yang dijadikan sebagai jimat, ada yang dijadikan sebagai doa, ada yang dijadikan sebagai penyembuh. Dan salah satu jimat atau salah satu rajah yang kita lihat di video ini adalah rajah mahkota Sulaiman. Konon rajah ini tertulis di cincin Nabi Sulaiman, sehingga dengan perantara ini beliau diberikan keistimewaan dapat mengendalikan bangsa jin, bangsa manusia, bahkan angin. Baik, rajah bukan hanya dikenal dalam Islam. Agama-agama lain atau budaya-budaya selain di luar Islam juga seringkali menggunakan rajah sebagai jimat atau sebagai penyembuh. Dalam azanah Islam, rajah ada bermacam-macam. Yang salah satunya ini kita lihat, ini mahkota Sulaiman. Konon ini bisa digunakan sebagai perantara dengan izin Allah, sebagai pelaris, sebagai juga kewibawaan. Mungkin Anda, para pemirsa, sering melihat rajah umum ini. Akan tetapi banyak juga rajah-rajah yang hanya menggunakan huruf-huruf seperti kita tulis di sini ya. Kita mungkin pernah melihat rajah seperti ini. Terus biasanya dikurung ya, dikurung seperti ini. Terus kemudian juga ditulis di sini. Ya, sudah jadi. Kemudian ada misalnya begini. Ini sebagai contoh saja, ini bukan rajah apa-apa ya. Cuman mungkin sering kita lihat di sini, kemudian diisi dengan angka Arab. Kemudian angka Arab juga misalnya seperti ini. Ada juga begini. Kadang juga ada hurufnya di sini. Kadang juga ada huruf Arab juga. Kadang di sini angka juga. Kadang di sini juga angka. Kadang di sini juga ada huruf. Nah, menurut hasanah ilmu hikmah, yang mana ilmu hikmah ini bukan klenik sebenarnya, itu ada beberapa ulama yang menekuni ilmu hikmah ini, seperti yang tertulis dalam kitab Silahul Mukmin. Ada juga kitab-kitab yang lain yang menjelaskan khasiat daripada rajah-rajah ini. Kadang-kadang rajah-rajah sebegini, huruf-huruf yang sebagai tagar ini biasanya
berfungsi sebagai pagar. Kemudian angka-angka ini angka Arab ya, ini angka Arab juga, ini huruf Arab. Biasanya angka-angka ini akan merupakan singkatan atau inisial daripada kalimat-kalimat thayyibah. Bisa juga ini Asmaul Husna, karena angka-angka ini bisa bila dihitung, bila ditambahkan semuanya ini, biasanya akan menjadi atau terjumlah sebagaimana jumlah asma Allah. Bagaimana bisa asma Allah digantikan dengan huruf? Karena huruf-huruf asma Allah, yaitu alif, lam, lam, ha, itu dihitung dengan rumus Abu Ma'syar Al-Falaki misalnya. Ini, tapi ada juga rajah-rajah yang sepertinya bukan apa-apa, tetapi itu sebenarnya bisa digunakan sebagai rajah. Contohnya seperti ini. Kemudian ini juga begini. Rajah ini kalau menurut para praktisi ilmu hikmah, rajah ini merupakan rajah yang digunakan untuk menghalangi pencuri atau orang-orang yang berniat jahat agar tidak bisa memasuki sebuah pekarangan atau rumah. Konon rajah ini apabila ditanam di sebuah pekarangan, maka orang yang akan masuk ke pekarangan itu dengan niat jahat, maka mereka akan melihat seakan-akan sedang berada di tepian hutan sehingga tidak bisa masuk ke pekarangan tersebut atau rumah tersebut. Bisa juga bisa masuk akan tetapi tidak bisa kembali. Apakah ini huruf Arab? Bukan. Ini juga bukan huruf-huruf kuno seperti huruf Ibrani, atau ini bukan huruf apapun, ini cuma garis saja. Lalu di manakah letak kekuatan daripada rajah semacam ini? Perlu kita ketahui bahwa rajah ini bukan karangan orang sembarangan, tapi biasanya rajah-rajah seperti ini ditemukan atau diketahui oleh ulama-ulama Jawa, yang ulama tersebut mendapat ijazah daripada Nabi Khidir atau Syekh Abdul Qadir, atau yang lebih sering Nabi Khidir. Ternyata dari manakah sumber kekuatan atau kesaktian rajah seperti ini, sedangkan ini tidak ada rahasianya sama sekali, bukan asma Allah, bukan huruf Arab, bukan ayat Al-Quran, bukan hadis, bukan doa. Kekuatannya adalah dari proses penulisannya itu sendiri. Para ahli ilmu rajah biasanya ketika menulis rajah seperti ini akan melakukan ritual atau tirakat, kemudian dilanjutkan dengan proses penulisan yang sangat teliti. Salah satunya menulis rajah, kita harus dalam keadaan punya wudhu, kemudian menghadap kiblat, tidak bergerak, tidak berbicara, dan fokus ingat kepada Allah. Salah satu rahasia dari khasiat rajah seperti ini adalah ketika menulis, seorang pembuat rajah memasukkan zikirnya atau kekhusyukannya ke dalam tulisan ini. Caranya adalah ketika menulis, salah satunya adalah mereka menzikirkan lafaz Allah dengan cara yang khusyuk, kemudian setiap goresan pada rajah ini disebut asma Allah, dibarengi dengan kekhusyukan hati yang tidak main-main. Jadi kekuatannya bukan hanya di tulisan. Selain tulisan ini
ijazah dari para ulama-ulama yang kemungkinan besar dari Nabi Khidir, juga dari ketulusan dan zikir itu sendiri. Ada juga rajah yang sedikit aneh ya, bentuknya begini. Ini juga bukan rajah huruf ini, hanya garis. Rajah ini konon bisa mengembalikan orang yang hilang, juga bisa mengembalikan niat jahat seperti santet, tendung dan lain sebagainya. Bahkan juga bisa mengembalikan atau membuat orang-orang yang berniat jahat akan tersesat. Bagaimana sebuah rajah ini bisa memiliki kesaktian dalam tanda kutip? Sekali lagi tergantung dari cara kita menulis. Saat menulis dari sini kita menyebut Allahu, Allahu, Allahu. Yang menjadi atau memiliki kesaktian itu adalah masuknya asma Allah dalam tulisan tersebut, bukan dalam tulisannya itu sendiri, meskipun tulisan itu sendiri merupakan ijazah dari para ulama-ulama kuno. Memang banyak yang mengatakan bahwa rajah-rajah ini bid'ah dan bisa syirik dan tidak bisa kita justifikasi seperti itu, karena kalau kita kembalikan bahwa rajah-rajah ini hanya perantara, sedangkan dalam proses penulisannya pun kita berzikir kepada Allah, memohon kepada Allah, karena rajah ini pada hakikatnya adalah doa yang ditulis. Demikian video kita kali ini. Apabila ada informasi atau kritik atau sanggahan atau usul, silahkan ketik di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.